Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Aika di channel Diari Guru. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang adaptasi pada hewan. Nah, adaptasi pada hewan itu ada 3 macam. Supaya tahu lebih lanjut, yuk sama-sama kita buka Diari Guru. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Adaptasi adalah suatu bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya atau terhadap habitatnya. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi. Contohnya kita, manusia, kita selalu melakukan adaptasi. Ketika kita sedang berada di tempat yang cuacanya dingin atau lingkungan tempat tinggal kita sedang dingin cuacanya, maka kita akan menggunakan pakaian seperti jaket, mantel, pokoknya pakaian yang tebal yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, apabila kita berada di tempat yang cuacanya panas, kita akan menggunakan pakaian yang lebih tipis. Contohnya seperti baju kaos atau baju lainnya yang bahannya lebih tipis dan nyaman sehingga tidak membuat kita berkeringat. Nah, manusia saja melakukan adaptasi. Begitu pula dengan hewan. Nah, ada 3 jenis adaptasi pada hewan. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, yuk langsung saja. Ini dia. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh hewan terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ada 2 jenis adaptasi morfologi. Yang pertama, adaptasi morfologi terhadap jenis makanan. Contohnya, ayam. Ayam memiliki paruh yang kecil, lancip dan tajam untuk mematuk biji-bijian. Sedangkan burung pelikan memiliki paruh yang besar untuk menangkap ikan. Lalu kaki bebek mempunyai selaput untuk berjalan di lumpur. Yang kedua, adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Contoh, yang pertama, unta. Unta mempunyai punuh untuk menyimpan cadangan makanan dan air saat ia berada di gurun yang gersang. Lalu serigala. Serigala yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal agar tidak kedinginan. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Adaptasi ini berbeda dengan adaptasi morfologi karena tidak dapat dilihat. Contohnya, detak jantung hewan yang melemah saat hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Lalu, hewan herbivora mempunyai enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Burung hantu yang merupakan hewan noktural memiliki penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang biasa dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contoh, kamuflase pada belalang sembah, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Bunglon. Bunglon melakukan mimikri, yaitu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Cicak. Cicak melakukan autotomi, yaitu melepaskan bagian tubuhnya untuk melindungi diri dari musuhnya. Cicak akan melepaskan ekornya ketika dikejar pemangsa. Ekor yang telah putus nantinya akan tumbuh lagi loh. Terenggiling. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya berbentuk spiral untuk melindungi dirinya dari musuh. Iya anak-anak, jadi setiap makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Nah, yang tadi itu adalah adaptasi yang terjadi pada hewan. Nah, manusia melakukan adaptasi, tumbuhan melakukan adaptasi, apalagi hewan. Hewan juga melakukan adaptasi karena semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu melakukan adaptasi. Tujuannya apa, Bu? Tujuan setiap makhluk hidup itu melakukan adaptasi adalah supaya mereka dapat tetap mempertahankan kehidupannya, supaya tetap bisa hidup. Manusia beradaptasi dengan keadaannya, dengan kondisinya, dengan cuacanya. Beradaptasi. Tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Ada hidrofit, xerofit. Itu adaptasinya. Lalu hewan. Hewan beradaptasi secara morfologi, secara fisiologi, dan secara tingkah laku. Beradaptasi. Nah, kalau pada hewan, sebagian besar contoh dari jenis adaptasi itu tujuannya adalah mempertahankan hidup. Contohnya, ayam supaya bisa makan. Paruhnya beradaptasi sehingga lebih runcing, lebih tajam, bisa mematuk biji-bijian yang kecil. Lalu pada burung pelikan, dia makan ikan. Maka diciptakanlah, maka tubuhnya beradaptasi sehingga bisa menangkap ikan. Lalu pada serigala, serigala tinggal di kutub, di tempat yang dingin. Maka tubuhnya beradaptasi supaya bisa tetap hidup, yaitu bulunya lebih tebal atau rambutnya lebih tebal sehingga tetap hangat bisa hidup. Lalu pada burung hantu, burung hantu supaya bisa berburu di malam hari karena dia adalah hewan noktural, dia hidup di malam hari, dia beraktivitas di malam hari, maka matanya bisa melihat dengan tajam di saat malam hari. Beradaptasi tubuhnya. Lalu pada cicak melakukan autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah melepaskan sebagian tubuhnya, yaitu ekor kalau pada cicak. Sehingga dia bisa tetap terlepas dari pemangsanya. Dia bisa kabur dari pemangsanya. Dan ekornya yang sudah diputuskannya tadi bisa tumbuh kembali. Tujuannya supaya dia tetap hidup. Jadi semua makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Nah, kamu juga harus bisa beradaptasi. Oke, sekarang kita sedang berada di masa-masa pandemi. Kita belajar di rumah. Kita tidak bisa belajar seperti biasa di sekolah. Maka kamu sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling cerdas, sebagai makhluk yang paling hebat, sebagai khalifah di muka bumi ini, kamu harus bisa tetap beradaptasi. Kita semua beradaptasi dengan kondisi keadaan yang ada. Nah, jadi hewan saja bisa beradaptasi, tumbuhan bisa beradaptasi, kamu juga bisa beradaptasi dengan belajar di rumah. Jadi kita harus sama-sama bisa beradaptasi. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu ya materi kita, video kita kali ini tentang adaptasi pada hewan. Nah, jadi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share karena insya Allah video ini sangat bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah dan harus tetap beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.